Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, kali ini kalian bertemu lagi bersama Ibu. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari tentang kelas 4, tema 7, indahnya keberagaman negeriku, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, pembelajaran yang kita bahas hari ini adalah bahasa Indonesia, yaitu mencermati tokoh-tokoh yang terdapat di dalam teks fiksi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah memahami, siswa mampu mengenal tokoh-tokoh yang terdapat di dalam teks fiksi. Dan yang kedua, setelah memahami, siswa mampu menjelaskan tokoh-tokoh yang terdapat di dalam teks fiksi dengan tepat. Nah, pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang pengertian cerita fiksi, macam-macam fiksi dan jenis-jenis cerita fiksi. Ada yang tahu apa saja jenis-jenis cerita fiksi? Jadi dalam cerita fiksi itu terdapat tokoh, tema, alur, latar, dan amanat. Jadi tokoh itu pelaku cerita yang terdapat di dalam suatu cerita fiksi. Nah, sedangkan tema itu dasar cerita atau suatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Nah, tema itu misalnya seperti kalian pernah membaca Si Kancil Anak Nakal atau cerita-cerita lainnya. Jadi lalu yang selanjutnya itu ada alur. Alur itu suatu rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat di dalam suatu cerita. Jadi alur itu ada 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Nah, latar ini adalah keterangan yang menjelaskan dalam suatu cerita, atau latar itu dalam teks fiksi terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan latar suasana. Nah, lalu selanjutnya yaitu amanat. Amanat itu pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Nah, sampai sini apakah kalian paham apa saja itu jenis-jenis cerita fiksi? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis cerita fiksi. Jadi jenis-jenis cerita fiksi itu terdapat beberapa jenis-jenis, yaitu yang pertama yaitu cerpen. Cerpen itu cerita pendek yang berisi tentang tokoh pada suatu kejadian. Yang kedua itu novel. Novel itu cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya. Lalu yang ketiga yaitu legenda. Jadi legenda ini cerita rakyat yang pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Lalu selanjutnya yaitu fabel. Fabel ini cerita yang menggambarkan watak manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Nah, selanjutnya yaitu adalah saga atau cerita Panji. Jadi cerita Panji ini maksudnya cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau kepetualangan. Nah, lalu yang terakhir yaitu myth. Jadi myth ini cerita yang mempunyai latar belakang tentang sejarah yang dimana dipercayai oleh masyarakat sebagai benar-benar terjadi dan dianggap suci. Nah, di sini kalian bisa memahami apa itu jenis-jenis teks cerita fiksi ya. Nah, selanjutnya, setelah kalian memahami jenis-jenis dan macam-macam cerita fiksi, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video, yaitu di mana video tersebut tentang teks cerita yang bisa kalian amati. Jadi video ini sebuah contoh, kalian tonton dan kalian amati dari segi-segi macam-macam cerita fiksi yang seperti Ibu jelaskan tadi, mulai dari latar, judul, lalu amanat, tema, dan seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Nah, jadi nanti kita akan membahas teks cerita ini jika kalian sudah mengamati video yang sudah Ibu sediakan. Jadi, silakan kalian amati cerita fiksi tentang si kancil, kerbau, dan si buaya jahat. Dongeng anak ceria. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Bun Bun.
Hari ini Bun Bun mau ajakin teman-teman buat mendengarkan dongeng. Kira-kira dongengnya tentang apa ya? Yuk kita simak sama-sama. Siang yang cukup terik, kerbau sedang menghabiskan waktunya untuk berteduh di pinggir sungai. Sang kerbau sedang minum di pinggir sungai sambil menyanyi perlahan. Namun, dari kejauhan, terdengar suara jeritan minta tolong yang tampak seperti sangat kesakitan. Tolong aku. Mendengar suara itu, kerbau langsung menuju ke sumber suara. Dan apa yang ditemukannya? Ada seekor buaya yang sedang kesakitan tertimpa batang pohon. Buaya, kau kenapa? Tolong aku kerbau, kau kan kuat. Tolong aku angkat pohon ini dari tubuhku. Aku sangat kesakitan. Tolonglah. Mendengar rintihan dari buaya, tanpa pikir panjang, kerbau langsung menolong buaya itu dengan tanduknya yang besar. Diangkatnya batang pohon itu agar buaya bisa selamat dan tidak kesakitan lagi. Namun, saat kerbau berhasil menyingkirkan pohon itu, kaki kanannya langsung digigit oleh buaya si pembohong. Apa yang kau lakukan, buaya? Tega sekali kau, aku kan sudah menolongmu. Hahaha, dasar. Kau percaya padaku, kerbau. Dasar kau bodoh. Merintih kesakitan, kerbau memohon pada buaya itu agar ia tak disantap. Aduh, sakit. Jangan. Aduh, sakit. Tak berselang lama, datanglah seekor kancil yang cerdik untuk minum di pinggir sungai. Sedang apa kalian? Kancil, tolonglah aku. Aku akan disantap oleh buaya pembohong ini. Pembohong apa? Kau saja yang bodoh. Hahaha. Ditanyai oleh kancil, buaya dan kerbau malah adu mulut dan tidak menghiraukan sang kancil sama sekali. Diam! Jadi, siapa yang pembohong? Aku tadi menolong buaya. Badannya tertimpa pohon dan sudah aku bantu. Bukan terima kasih, dia malah menyantapku. Tidak, Kancil. Dia yang berbohong. Mendengar pertikaian keduanya, kancil yang cerdik langsung mencari akal agar bisa membantu kerbau. Aku akan bisa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Jika aku bisa melihat kejadian dari awal, bagaimana caranya ya? Mendengar hal itu, kerbau dan buaya langsung terpancing dan saling ingin membuktikan siapa yang paling benar. Oke, akan aku tunjukkan. Buaya, lepaskan kakiku. Aku akan menunjukkan kejadian yang tadi. Jangan sampai kau berbohong pada kancil ya, kerbau. Tak lama, kerbau beranjak dan kembali menimpa buaya dengan pohon besar seperti awal dirinya melihat buaya kesakitan. Namun, saat kerbau hendak kembali menolong sang buaya, kancil tiba-tiba memanggilnya. Kerbau, oh kerbau, kau akan apa sekarang? Aku akan buktikan padamu, Kancil, kalau tadi aku menolong buaya dari pohon ini. Kau mau disantap buaya lagi setelah itu? Mendengar ucapan kancil itu, kerbau baru tersadar bahwa kancil sebenarnya akan membantunya untuk lepas dari jeratan buaya. Kau yang bodoh, buaya. Bersama dengan kancil, kerbau langsung pergi meninggalkan buaya yang masih terus tertimpa pohon. Karena ulahnya itu, sang buaya terjebak dan mati kehabisan nafas. Sementara kerbau mendapatkan pelajaran bagus agar tak langsung mempercayai seseorang. Berkat kancil pula, kerbau bisa selamat dari terkaman buaya. Untung ada kancil teman-teman. Kalau enggak, pasti kerbau sudah dilahap sama buaya jahat itu. Sikap buaya tidak boleh dicontoh ya. Dari cerita dongeng ini ada dua pesan yang bisa kita ambil teman-teman. Yang pertama, kita harus seperti kancil, mau menolong teman dan tidak sombong. Yang kedua, meskipun kita baik kepada teman, namun kita juga harus hati-hati ya teman-teman. Itu dia dongeng hari ini, sampai ketemu di dongeng selanjutnya. Bun Bun. Nah, selamat menyaksikan anak-anak. Ibu harap kalian menyaksikan dari 5 macam cerita fiksi tersebut. Nah, gimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengamati tentang cerita si kancil, buaya dan kerbau tersebut? Nah, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian siapa saja tokoh dalam teks di atas. Ada yang tahu?
Nah, ya benar sekali. Jadi cerita tokoh dia dalam teks di atas yaitu kerbau, buaya, dan si kancil. Nah, bagaimana watak atau sifat si kancil? Ada yang tahu anak-anak? Ya, benar sekali. Jadi watak atau sifat si kancil itu curang atau tidak patut untuk dicontoh karena si kancil ini sifatnya jahil. Nah, selanjutnya siapa tokoh utama pada cerita di atas? Ada yang tahu anak-anak? Ya, benar sekali. Cerita tokoh utama pada cerita di atas adalah si kancil. Nah, selanjutnya kalian bisa memahami apa itu cerita fiksi. Nah, jadi anak-anak, di sini ada 5 soal. Di mana 5 soal ini akan kalian kerjakan di buku kalian, oke? Jadi di sini kalian seperti yang Ibu tampilkan di layar, kalian kerjakan di buku 5 soal ini dan kalian bisa memahami apa itu cerita teks fiksi. Nah, jadi anak-anak, jadi sebelum kalian mengerjakan soal, Ibu akan kerjakan sesuai dengan pertanyaan yang sudah Ibu buat dan kalian tulis di buku kalian. Dan silakan kalian simak cerita video tersebut. Jadi Ibu harap kalian mengerti apa yang Ibu sampaikan dan kita pelajari hari ini. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat dalam belajar. Oke, baiklah, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.